Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amanda, NIM 2006050003 dari kelas Perbankan Syariah BP20 UIN Imam Bonjol Padang. Nah, di sini saya akan membuat video penjelasan tentang kegiatan usaha bank syariah. Baiklah, untuk materi pertama yaitu tentang penghimpunan dana atau funding. Penghimpunan dana atau funding yaitu kegiatan usaha yang dilakukan bank untuk mencari dana kepada pihak deposan yang nantinya akan disalurkan kepada pihak kreditur dan menjalankan fungsinya sebagai intermediasi antara pihak deposan dengan pihak kreditur. Dalam funding ini terdapat dua bagian. Yang pertama yaitu simpanan dan yang kedua yaitu investasi simpanan, yaitu dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penempatan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat, deposito tabungan, dan atau bentuk lainnya. Yang dipersamakan itu dalam simpanan dana namanya wadiah atau titipan, yaitu titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap nasabah yang bersangkutan menghendakinya. Bank bertanggung jawab atas pengembalian titipan tersebut. Misalnya menitipkan barang berupa anggur atau penitipan. Sebelum orang memeluk agama Islam, kulit yang bisa disamakan, contohnya giro, dalam transaksi menggunakan cek dan bilet giro, pembayaran akan diteruskan ke bank tempat nasabah membuka rekening giro tersebut. Sedangkan contoh tabungan yaitu uang yang disimpan di dalam tabungan dapat ditarik dengan mudah. Kini lewat buku tabungan atau slip penarikan kartu ATM, modal banking dan sebagainya. Kedua yaitu investasi. Investasi adalah aktivitas mendapatkan modal baik berupa uang ataupun aset berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga keuangan atau satu pihak dengan harapan modal atau investor mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu. Dalam investasi Dalam investasi ada yang namanya mudharabah. Mudharabah yaitu bentuk perjanjian kerjasama antara pemilik harta dengan pengolahan. Contohnya tabungan deposito. Misalnya, uang yang tersimpan pada tabungan bisa diambil kapanpun dibutuhkan, baik ATM maupun lewat mobil banking. Sementara, misalnya, uang yang tersimpan pada tabungan bisa diambil kapanpun dibutuhkan, baik ATM maupun lewat mobil banking. Sementara pada deposito pengambilan dana hanya bisa dilakukan dalam waktu jatuh tempo. Yang kedua, selanjutnya yaitu penyaluran dana atau lending. Di sini terbagi atas 3 bagian, yaitu jual beli, bagi hasil, dan sewa menyewa. Yang pertama jual beli. Jual beli ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama murabahah. Murabahah yaitu akad jual beli antara bank dan nasabah, jual beli barang dengan margin. Contohnya apa yang kita pembelian mobil, pemilihan kereta motor dan sepeda. Yang kedua salam transaksi jual beli dengan cara menyebutkan sifat barang yang dipertanggungkan dengan menyerahkan barang yang ditunda. Sedangkan pembayaran dilakukan pada saat transaksi. Dalam alam ini terdapat jual beli barang bayar di muka. Contohnya hasil pertanian atau pemilihan secara online. Yang ketiga istihsan, yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan perbuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Ini terdapat pada
jual beli barang dengan pemesanan. Contohnya pemesan rumah villa, gedung, dan showroom. Yang kedua yaitu bagi hasil. Bagi hasil terbagi atas dua bagian, yaitu musyarakah dan mudharabah. Adapun musyarakah di sini adalah kerjasama antara dua pihak yang saling memberikan kontribusi berupa dan untuk membangun sebuah usaha dengan keuntungan dan risiko yang akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan mereka berdua. Contohnya pemilihan toko, ruko, pembelian rumah, pemilihan tempat untuk menjual. Dan yang kedua yaitu mudharabah, yaitu bentuk perjanjian kerjasama antara pemilik harta dengan pengolahan data yang dapat kita contohkan dalam sehari-hari. Pemberian usaha ayam potong dengan keuntungan dan risiko yang akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan mereka berdua. Contohnya pemilihan toko, ruko, pembelian rumah, pemilihan tempat untuk menjual. Dan yang kedua yaitu mudharabah, yaitu bentuk perjanjian kerjasama antara pemilik harta dengan pengolahan data yang dapat kita contohkan dalam sehari-hari. Pemberian usaha ayam potong. Adapun pembayaran usaha pemotongan makan rumput jawi atau kerbau. Dan yang ketiga yaitu sewa menyewa materi terakhir dari penyaluran dana, yaitu lending. Itu terbagi atas dua, ijarah dan muntahiyah bitamli, yaitu transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Contohnya yaitu sewa ruko Surabaya, sewa uang sekolah, dan sewa bayar uang kos. Bayar uang kos itu termasuk dalam ijarah. Yang kedua, ijarah muntahiyah bitamlik. Akad sewa menyewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan objek. Akad dan pemberi sewa muntajir kepada penyewa yang disebut muntajir melalui akad jual beli atau hibah setelah berakhirnya masa sewa dapat kita contohkan melalui KPK jangka panjang dalam pemerintah. Materi yang ketiga yaitu tentang jasa-jasa terbagi atas 5 bagian. Yang pertama makalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan hal-hal yang diwakilkan, dan perwakilan berlaku selama dia memikirkan masa hidupnya. Contohnya piring, inkaso, transfer keliling. Yaitu pemindahan data seperti pemindahan uang rekening ke rekening lain. Sedangkan inkaso yaitu layanan bank untuk membayar tagihan untuk surat atau dokumen berharga terhadap pihak ketiga di tempat atau kota lain. Seperti cek giro, yang selanjutnya transfer suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu. Dan yang kedua yaitu kafalah. Adapun kafalah adalah pemberian jaminan yang diberikan penanggung atau kafir kepada pihak lain, di mana pemberi jaminan bertanggung jawab atas pembayaran suatu hutang yang menjadi hak penerima jaminan. Seperti yang kita contohkan itu bank garansi dan bank-bank lainnya. Dan yang ketiga yaitu saf-saf adalah perjanjian jual beli satu valuta dengan valuta lainnya. Contohnya jual beli wales atau jual beli mata uang asing. Yang keempat, ran. Ran adalah utang piutang yang memahami tentang barang sebagai jaminan atas utang. Contohnya gadai, pegadaian barang, pegadaian rumah.
Dan yang kelima yaitu siwalah, adalah memindahkan utang dari muhil sebagai pinjaman pertama kepada pihak muhal alai sebagai pinjaman kedua. Sekian video penjelasan materi dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.